Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi keyakinan iman kami bahwa pada dasarnya, pada awalnya, semua Tuhan jadikan baik adanya. Itu sebabnya pada saat kami mengawali hari yang baru ini, kami boleh berdiri kepada apa yang menjadi keyakinan iman kami, bahwa semua baik, semua baik. Bahkan dalam bentukan Tuhan, dalam proses Tuhan, kami tetap mengatakan semua baik. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami juga rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami yang ada. Karena itu berbicaralah buat masing-masing kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pencerahan akan firman-Mu, sehingga setiap kami tidak ada yang terkecuali kami tahu dan kami mengerti betul bagaimana kami harus menyikapi kehidupan kami, terlebih kami yang hidup di akhir zaman ini. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapak, urapilah, berkatilah. Dan kami imani hal-hal baik yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima apa yang menjadi berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebagaimana yang menjadi komitmen saya, ya, bahwa setiap pagi saya akan sampaikan firman Tuhan, ya, bagi setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengingatkan, mendorong, memotivasi dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, ya. Dan juga saya akan menyapa dulu setiap pagi bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Nah inilah ya, saya katakan sukacitanya karena kalau Bapak Ibu Saudara kembali lihat apa yang menjadi program kita ini, ada banyak orang yang menyaksikannya, ya. Ada berapa ratus orang, ya. Dan ini adalah satu anugerah Tuhan, saya bersyukur di dalamnya. Nah, tetapi dalam kesempatan setiap paginya saya mau membagi berkat dulu buat Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau menyapa dulu. Nah, itu dia. Jadi setiap pagi Bapak Ibu Saudara, ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus bikin di kolom komentar supaya tampil di iPad saya ini, ya. Saya mau menyapa dulu. Selamat pagi buat Bapak Nathan. Shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Lalu juga selamat pagi buat Bapak Resource, puji Tuhan. Shalom Pak, selamat pagi. Dan juga saya mau menyapa buat Pak Jones, ya, Pak Jones Paskali. Shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Lalu juga selanjutnya Ibu Natali. Shalom Ibu, puji Tuhan, ya. Haleluya. Lalu juga selanjutnya ada Bapak Om. Selamat pagi Pak, puji Tuhan, haleluya, ya. Lalu juga selanjutnya selamat pagi buat Ibu Debbie. Ibu Debbie, shalom, ya, puji Tuhan, sehat selalu ya Ibu, ya. Juga buat Bapak Arnold, shalom Pak, selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Saya juga menyapa buat Ibu Rini, shalom Ibu, puji Tuhan, ya, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Dina Abigail, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, ya. Lalu juga hambanya Pak Mika, waduh Pak Mika Agus, shalom Pak, gimana kabarnya? Masih di Kalimantan, ya, puji Tuhan, shalom, puji Tuhan, terima kasih. Lalu juga ada Ibu Hana Setiawan, puji Tuhan, shalom Ibu Hana, selamat pagi, ya. Lalu juga saya menyapa ada Ibu Neni, ya, Ibu Neni Riani, puji Tuhan, selamat pagi, ya. Lalu juga ada Ibu Yulia Setiawan, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, haleluya, ya. Saya bersyukur dalam anugerah Tuhan bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada pagi hari ini. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, apa yang menjadi renungan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan yang ada hari-hari ini, harusnya kita semakin peka, kita harusnya semakin lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Seharusnya kita juga semakin lebih cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan setiap hari Rabu malam juga saya punya program, ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya, yaitu Anda bertanya, Alkitab ngejawab, ya. Jika Anda mengalami ikatan kuasa gelap okultisme, ya. Tadi malam saya sudah sampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan, ya, yang ada tersebut, di mana jelaslah bahwa
apa yang menjadi dasarnya dalam Alkitab yang dimaksud dengan roh-roh jahat dan setan-setan. Dalam kesempatan kemudian saya akan kupas itu ya, melalui keberadaan apa yang saya sudah sampaikan bahwa melalui kitab Henokh. Nah, masalahnya kitab Henokh itu pada tahun 363 itu dikeluarkan ya dari konsili Laodikia yang ada di Frigia. Tetapi itu yang saya mau katakan, siapa yang mengeluarkan ini? Yang mengeluarkan ini adalah gereja yang tentunya ada intervensi lah, saya mau katakan ya, di mana pada saat itu yang memimpin adalah Julian Konstantinian ya, di mana dia membangkitkan kembali agama pagan ya, agama paganisme. Di dalamnya unsurnya adalah mutlak, yaitu hedonisme, masalah seksual. Makanya di dalam beberapa ayat-ayat yang saya sampaikan, diberikanlah di dalam penyembahan dewa-dewa itu, yaitu namanya pelacur bakti. Apa itu namanya pelacur bakti? Pelacur bakti itu yang melayani setiap penyembah-penyembah berhala, dewa-dewa yang ada pada masa itu. Lalu juga anak-anak laki disediakan untuk apa? Untuk disemburit, untuk disodomi. Bayangkan tuh kejahatan seksual yang ada. Nah, hari-hari ini sedang dibangkitkan kembali agama pagan atau paganisme, kepercayaan pagan itu sendiri. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini saya mau kita semua memiliki kepekaan yang luar biasa di dalam Tuhan berkaitan dengan keadaan akhir zaman ini. Nah, hal apa yang kita butuhkan? Yuk mari kita melihat di dalam Alkitab ya, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 pada ayat yang ke-37. Dalam Matius pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ke-37 berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali ya. Nah, kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37 ya. Ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga ya. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, bagaimana mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ada kata kawin dan mengawinkan. Kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan sebagaimana zamannya Nuh, apa sih yang terjadi pada zamannya Nuh? Dalam Kejadian pasal yang ke-6, perhatikan di sini bagaimana akhirnya Allah marah, lalu Allah menghancurkan, menunggang-balikkan ataupun juga membunuh setiap atau membiarkan yang namanya air bah itu membunuh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Perhatikan di sini supaya kita mengerti ada kata kawin dan mengawinkan. Ya, kawin dan mengawinkan seperti apa yang kita lakukan. Saya dengan istri saya, Bapak Ibu Saudara dengan suami dengan istri. No, bukan itu yang dimaksud. Ya. Akan terjadi yang namanya kekejian di mata Allah. Apa sih yang terjadi? Perhatikan di sini. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat, ya, disebutkan dalam bahasa aslinya yaitu Bnei Ha Elohim, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik ya. Ini yang disebut sebagai Benot Ha Adam, yaitu anak-anak Adam, cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Perhatikan, jadi sebelum peristiwa air bah itu sudah ada yang namanya manusia raksasa ya, dikatakan demikian. Dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi pada waktu itu dan akhirnya ya, kita bisa melihat dalam Alkitab bagaimana dikatakan Goliat pun besar ya. Kenapa? Ada spiritnya dalamnya, itu apa? Spirit antara Bnei Ha Elohim ini yang menikah dengan Benot Ha Adam.
yaitu anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Perkawinan inilah yang dibenci oleh Allah, yaitu percampuran antara malaikat dengan manusia, hibrid Nephilim yang menghasilkan raksasa, ya Bapak Ibu Saudara. Nanti dalam penjelasan selanjutnya saya akan jelaskan secara detail di dalam keberadaan program Abang Jago kita setiap hari Rabu jam 7 malam ya. Tetapi di sini yang saya mau mengantar dulu Bapak Ibu Saudara. Berpikirnya mengantar dulu keadaan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau pada masa itu Allah menunggang balikkan bumi dengan peristiwa di mana dikatakan bahwa pada zamannya Nuh. Nah, berarti sebelum itu ada peristiwa apa? Ya, nah itu dia yang saya mau katakan dalam penjelasan nanti itu akan lebih jelas di mana ada yang namanya malaikat penjaga, ada 200 malaikat penjaga ya di masa itu yang menjagai gerak langkah manusia ketika ia keluar dari Taman Eden. Allah adalah Allah yang adil, itu Allah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah itu adalah Allah yang adil. Coba kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika manusia ini makan buah yang namanya pengetahuan yang baik dan jahat. Coba kalau kita perhatikan ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25? Dikatakan apa di situ? Maksud saya dalam ayat yang ke-24. Ayat yang terakhir, Kejadian 3:24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya percaya ada banyak juga anak-anak Tuhan ya yang kadangkala tidak bisa membedakan. Di Taman Eden itu ada 2 pohon. Yang pertama pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Taman Eden itu kata Alkitab, kata Allah kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua, tetapi jangan kamu makan pohon yang tengah-tengah itu pohon tentang pengetahuan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika mereka tertipu oleh setan? Maka akhirnya dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Akhirnya mereka berdosa. Nah, keadilan Tuhan di mana? Tuhan menempatkan, dikatakan apa? Para malaikatnya untuk menjaga, yaitu apa? Menjaga jangan sampai mereka makan atau masuk ke pohon kehidupan. Ada apa dengan pohon kehidupan? Nah, ini saya jelaskan sedikit dulu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Pohon kehidupan itu artinya orang yang makan buahnya pada saat itu dia akan menjadi makhluk yang immortal, artinya tidak mati, ya, dia kekal. Nah, kekalnya dalam hal apa? Adam dan Hawa pada waktu itu memakan pohon yang baik dan yang buruk, dia sudah berdosa. Jadi kalau dia sudah dalam keadaan berdosa, lalu dia makan itu yang namanya buah pohon kehidupan, maka dia akan menjadi berdosa selama-lamanya. Itu sebabnya dia berikan benteng pertahanan atas pohon tersebut dengan menempatkan kerub dengan pedang yang menyambar-nyambar untuk mencegah manusia itu masuk dan mengambil buah pohon kehidupan. Supaya apa? Supaya jangan menjadi dosa abadi, dosa kekal oleh karena mereka mengambil buah yang namanya buah pengetahuan yang baik dan jahat. Di situ mereka berdosa. Itu sebabnya Allah dalam keadilannya dia menjaga, membentengi pohon kehidupan. Jadi ini bukan satu pohon yang sama. Ada banyak orang Kristen yang masih memiliki pemahaman demikian. Ini adalah 2 pohon yang berbeda. Yang satu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang satu pohon kehidupan. Nah, berarti di sini waktu ia makan buah pohon yang baik dan jahat, dia sudah berdosa. Nah, kalau dia tambah lagi dia makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, maka dia akan kekal dengan dosanya. Itu sebabnya Allah membentengi supaya ia tidak menjadi manusia immortal. Ya. Makanya itu yang saya mau katakan. Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya sudah singgung. Dalam keadilannya ketika manusia diusir dari Taman Eden, Allah juga memberikan penjagaan dengan mengirimkan 200 malaikat yang ada. Ini tidak ada di dalam Alkitab yang kanon, tetapi itu ada yaitu di dalam kitab Henokh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab Henokh itu sedikit saya jelaskan ya, bahwa bagaimana Kaisar Julian Konstantinian yang mencoba untuk membangkitkan agama pagan. Jadi waktu dia melihat kitab Henokh ini, waduh,
Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena di situ dijelaskan sekali bagaimana kejatuhan malaikat-malaikat yang ada, yang akhirnya menjadi dewa-dewa, yang menjadi dewi-dewi yang disembah oleh agama pagan. Dan akhirnya dikeluarkanlah ia dari kanon dan dianggap sebagai bidat, dianggap sebagai kitab setan. Ya, dan akhirnya dibinasakan. Tetapi kalau memang itulah punya Tuhan, 1400 tahun kemudian diketemukan salinannya di Ethiopia. Dan sekarang kitab Henokh itu masuk dalam kanon di Ethiopia. Nah, kalau kita mau bicara tentang loh, kok kitab itu kok kitab bidat, kok kitab itu kitab setan. Siapa Henokh itu? Henokh di Alkitab ada dua. Ada Henokh yang anaknya Kain, tetapi ada Henokh yang anaknya Adam, keturunan ketujuh. Nah, Bapak Ibu saya harus mengerti dulu dasar firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita siap menghadapi segala tantangan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena ada banyak tipu daya setan yang mencoba membangkitkan agama pagan ini untuk membuat setiap kita akhirnya menjadi terjebak dengan keadaan di mana keadaan ketakutan, keadaan kekhawatiran yang sedemikian rupa yang dibangun oleh setan, yang dibangun oleh keadaan dunia ini. Hey, stop dengan hal itu. Bangkit. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan-keadaan yang demikian. Kita harus berdiri tegak kepada firman Allah. Supaya apa? Supaya kita sanggup menjalani kehidupan ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini sebagai renungan pagi hari ini untuk menjalani memasuki kehidupan kita pada kesempatan hari ini, ya kan, hari Kamis ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi temanya? Buat saya begini, milikilah sikap di akhir zaman seperti yang kita renungkan pagi hari ini, ya. Milikilah sikap-sikap apa yang menjadi tantangan di akhir zaman ini. Yang pertama, mari kita melihatnya, ya. Dalam kesempatan ini, kembali kepada apa yang Alkitab katakan, bahwa ada hal yang akan terjadi di akhir zaman sama seperti zamannya Nuh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat, ya, di mana kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera, ia bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri serta anak-anaknya, karena air bah itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan keadaan di akhir zaman ini? Yang pertama, perhatikan sebagaimana statement yang dinyatakan Allah kepada Nuh. Aku melihat Nuh hidup benar di dalam kesempatan zaman ini atau di zamannya. Hal yang pertama dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, yuk kita mulai menjaga kelakuan kita, kita menjaga hati kita, kita menjaga pikiran kita. Ini adalah sikap yang harus kita miliki di akhir zaman. Yang pertama, jagalah kelakuan kita, jagalah hati kita, jagalah pikiran kita. Ya, Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan demikian. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari situasi kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, tetaplah jaga kelakuan kita, tetaplah jaga hati kita, tetaplah jaga pikiran kita. Kadangkala ada saja situasinya di mana kita disudutkan, di mana kita difitnah, di mana kita dipancing kemarahan kita, di mana kita coba untuk dijebak dengan sesuatunya. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tapi iblis setan yang menguasai sesuatu, termasuk di dalamnya jiwa seseorang. Ya,
Kalau tadi malam saya jelaskan bahwa sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 12, pada waktu itu roh jahat itu keluar. Peristiwa Saul pun demikian. Roh jahat itu keluar. Berarti apa? Ada roh jahat yang kadangkala merasuki seseorang. Ada roh jahat yang kadangkala mengendalikan seseorang. Untuk apa? Untuk dipakai menjadi alatnya setan. Nah, itu sebabnya kita jangan sampai terpancing. Kalau ada hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, entah itu mungkin adalah bersama dengan keluarga, bersama dengan adik, kakak, atau siapapun, ya, apalagi yang berjualan nih hari-hari ini, ya, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Kalau saja ada orang-orang yang mencoba untuk memancing emosimu dan sebagainya, it's okay, ya. Ini akhir zaman. Apa yang harus kita miliki? Jaga kelakuan kita, ya. Karena Alkitab jelas katakan, jikalau engkau menuruti firman-Ku dan menantikan Aku dengan tekun. Dengan tekun itu artinya apa? Day by day, setiap hari kita menjaganya. Itu sebabnya setiap hari kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan dalam kebersamaan program Ajaib Sabdanya ini. Setiap hari kita mau bagaimana hati kita, pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kita sanggup melewati hari demi hari dalam ketekunan kita, dalam kesungguh-sungguhan kita, ya. Jadi sikap apa yang dibutuhkan di akhir zaman hari-hari ini adalah menjaga kelakuan kita bersih, seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Pada zamannya mereka minum mabuk dan sebagainya, tapi Nuh tidak terjebak dengan kondisi itu, ya. Nah, yang kedua selanjutnya, sikap apa yang kita butuhkan di akhir zaman ini, ya, bahwa apa yang terjadi di dalam keberadaan Nuh pada saat itu, kembali ayat itu mengatakan apa? Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya, kalau Bapak Ibu saudara perhatikan di situ, ya, pada ayat yang ke-13. Perhatikan di sini. Ayat 13 dalam Kejadian 6. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah begini bagimu sebuah batra dan kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, Bapak Ibu saudara, terus seperti itu dikatakan, dan sampai pada akhirnya dikatakan apa? Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah yang dilakukannya. Haleluya. Sikap apa yang dibutuhkan di akhir zaman dalam kehidupan kita? Yang pertama saya katakan, jaga kelakuan kita bersih. Yang kedua, siap selalu untuk mendengar suara Tuhan. Belajar peka untuk mendengar suara Tuhan. Bayangkan dalam Kejadian 6 ayat 13 ini, seolah-olah Tuhan itu lagi curhat sama Nuh. Kalau versi saya gini, Nuh, sedih saya melihat kelakuan manusia. Kayaknya saya mau hancurin aja deh dunia ini. Coba kamu buat dulu batra supaya kamu selamat. Tuh, bayangkan. Kira-kira begitu. Bagaimana Allah dengan kasihnya menyampaikan pesannya kepada Nuh. Siapa Nuh? Orang yang benar, yang menjaga kelakuannya bersih. Nah, itu yang saya mau katakan. Kalau kita hidup di akhir zaman ini dengan selalu menjaga hati kita, dengan selalu terbuka hati dan roh kita kepada Tuhan, maka gampang sekali Tuhan memberikan pesan kepada kita. Maka gampang sekali Tuhan menghindarkan kita dari apa yang menjadi kematian, dari apa yang menjadi maut adanya. Nuh diselamatkan dari air bah. Kenapa? Karena dia mendengar pesan Tuhan. Itu pentingnya kita perlu Alkitab setiap hari. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapat pesan Tuhan. Waktu kita mendapat pesan Tuhan, kita tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa yang harus kita jauhi, hal-hal apa yang harus kita hindari. Semua akan diinformasikan Tuhan, semua akan diberitahukan Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah hal penting untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita yang ada, yaitu apa yang dibutuhkan atau sikap apa yang harus dilakukan di akhir zaman ini. Saya katakan, yang pertama, jaga kelakuan kita bersih. Yang kedua, selalu rindu akan firman Tuhan, selalu rindu akan suara Tuhan, selalu haus dan dahaga akan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Haleluya.
hal yang ketiga selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari? Coba apa yang dikatakan di dalam ayat 22 tadi, ya. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 22, maka dikatakan di situ lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sikap apa yang dibutuhkan di akhir zaman ini? Saya mau katakan, belajarlah untuk hidup taat dan percaya. Ya, hidup taat dan percaya artinya begini. Kalau memang kita sudah membaca Alkitab dan Alkitab memerintahkan hal-hal apa yang harus kita lakukan, lakukan. Percaya. Ini adalah hal yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, di mana kita tahu ini adalah akhir zaman. Ya, kita tahu keadaan-keadaan yang ada itu akan menjadi sebuah perubahan-perubahan yang drastis, perubahan-perubahan yang akan mengalami satu keadaan di mana mengandung ketakutan, di mana mengandung hal-hal yang akan menjadikan seseorang depresi, stres dan sebagainya. Bagaimana nggak takut? Setiap pagi ya saya katakan, dari tadi pagi aja nih, saya buka Facebook, udah ada 3 orang yang meninggal, 1 pendeta. Ya, saya cuma bilang bahwa kalau kita tidak memiliki sikap yang baik di akhir zaman ini, maka kita akan digoncangkan dan kita akan binasa. Itu sebabnya, sikap apa yang kita butuhkan di akhir zaman ini? Belajar untuk taat dan percaya. Sebagaimana diperintahkan Allah kepada Nuh. Dia taat saja, dia percaya. Logikanya, bagaimana mungkin Bahtera dibuat di gunung? Bahtera harusnya dibuat di pinggir laut dong. Ini dibuat di atas gunung. Terus pertanyaannya kalau kita ya mungkin kita akan tanya, kalau udah jadi gimana dorongnya? Kalau udah jadi nanti gimana nanti untuk untuk kita bawa ke air? Ya kan? Makanya tidak heran dalam kesempatan ketaatan Nuh itu dia diejek, dia dibilang gila, ngaco si Nuh itu udah gila. Masa dia bikin bahtera di atas gunung? Orang gila. Orang yang namanya bikin perahu, orang yang namanya bikin transportasi laut, dia di pinggir laut dong. Saya pernah kerja di sebuah dok perkapalan, ya, bagaimana harus mensamblas badan kapal, ya. Pada waktu kalau dia naik dok, wah udah semua, saya ingat betul itu. Jadi kalau waktu itu ada di Jakarta Utara, waktu saya ada di Bogasari, ya, daerah situ. Jadi sedikit tentang perjalanan hidup saya, ya. Jadi ingat betul, jadi kalau kapal naik dok itu, maka dia masih ada sisa solarnya. Sisa solarnya boleh kita ambil, dan nanti itu kita akan tukar dengan apa? Dengan nelayan yang baru pulang, ya. Jadi nelayan baru pulang dari menangkap ikan, ya, itu sore. Jadi sore kita tinggal kasih kain, kita angkat seperti itu, lalu nanti nelayan tahu, oh itu ada solar, ya, ada solar. Nah, makanya dia nanti akan merapat. Nah, kita tukar tuh solar, bisa dengan ikan, bisa dengan sontong, bisa dengan pokoknya yang seperti itu, ya. Lalu akhirnya kita makan. Saya ingat betul, ya, karena kita kan habis kerja dok, pukul rantai, pecahin karat di rantai, ya, lalu samblas itu juga seperti itu. Pokoknya semuanya harus dibersihkan. Nah, kan capek. Lalu datanglah nelayan dengan ikannya yang sudah kita tukar dengan solar yang ada. Dan sesudah itu kita bakar. Bakarnya pakai apa, saudara? Pakai gas, ya. Pakai gas itu di bawah plat baja. Nah, itu kan kelamaan. Ini kelamaan. Jadi plat baja di atasnya ikan. Kita panasin plat bajanya itu supaya ikannya seperti itu. Maksudnya ikannya supaya bisa terbakar. Akhirnya kelamaan, udah langsungnya ikannya di atas, langsung aja pakai gasnya. Hitam, tapi kulitnya bisa dibuka. Kulitnya dibuka, udah kita makan seperti itu. Itu pengalaman yang pernah saya alami berkaitan dengan hal itu. Nah, itu yang saya bilang. Doknya itu dekat dengan laut, artinya yang di atas laut sebenarnya, gitu loh, ya kan? Nah, itu yang saya mau bilang, ketika Nuh membuat bahtera di atas gunung, logikanya gimana sih, ya kan? Mana mungkin? Orang gila nih buat seperti, tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia nggak komplain, dia nggak protes, taat saja, dia lakukan apa yang diperintahkan dengan ukuran-ukurannya bahkan. Lalu apa? Dia percaya. Dengan ketaatannya dan percayanya, dia diselamatkan. Nah, hal ini pun juga harusnya menjadi kepekaan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini.
Kalau ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan, ini udah akhir zaman, bertobatlah, berubahlah dalam kehidupanmu. Ayo dong belajar untuk peka di dalamnya. Jangan bilang, oh dari dulu juga gue dengar tuh ya, katanya mau Tuhan Yesus datang lah, mau apalah. Hei, kitab Yudas sudah bilang. Nggak percaya, coba lihat, coba ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam bilangan tersebut. Nih, di dalam kitab Yudas dikatakan demikian, ya. Supaya jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang keras kepala, kita menjadi orang yang akhirnya apa? Tertinggal gitu loh, ya. Nah, perhatikan di sini apa yang terjadi ketika Allah menyatakan bahwa akan terjadi yang namanya penghukuman, ya. Nah, apa dikatakan gitu nih? Pada ayat yang ayat yang ke-17, Yudas itu cuma satu pasal, ya. Jadi Yudas ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Haleluya. Jadi sudah jelas nubuatannya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara ketemu dengan yang namanya haters, dengan orang yang suka ngejek-ngejek, udah dicatat di Alkitab. Nggak usah tersinggung, nggak usah cengeng. Udah tahu Pak, ini emang udah dinubuatkan. Apa yang dimaksud dengan nubuat ini, orang-orang yang akan dibinasakan. Gitu aja. Ya bukan maksud kita menghakimi, tapi kan Alkitab sudah bilang. Mereka adalah pemecah belah. Mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh apa? Oleh kerakusan, keinginan duniawi yang besar, kedadian yang besar. Makanya tidak heran, dalam kepura-puraan hidup orang yang katanya Kristen seperti ini, itu akan teruji oleh waktu. Tetapi dalam kesungguh-sungguhan kita pun di dalam Kristus, itu pun akan teruji oleh waktu. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari sikap hidup apa yang harus kita miliki di akhir zaman ini. Saya katakan tadi yang pertama, ayo jaga kelakuan kita bersih. Ya, bukan lalu berarti kalau kita menjaga kelakuan kita bersih, lalu kita tidak jatuh di dalam dosa. Bisa saja, tetapi adalah sesuatu yang bukan disengaja dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan itulah kita berdoa minta ampun sama Tuhan. 7 kali orang benar, saya sudah sampaikan dalam episode sebelumnya. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya kita tidak kompromi dengan dosa, tapi kita juga tidak mau diintervensi dengan dosa, diintimidasi dengan dosa. Kita tahu kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kita memiliki sikap hidup di akhir zaman ini. Jaga kelakuan kita bersih. Yang kedua, selalu haus dan rindu untuk suara Tuhan, untuk firman Allah. Ya, bangun hal itu. Hari-hari terakhir ini kita perlu firman Allah sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga selanjutnya, apa yang menjadi sikap kita di akhir zaman ini? Yaitu miliki ketaatan dengan iman percaya yang penuh kepada Kristus. Dengan demikian kita pasti akan mengalami kekuatan menghadapi kehidupan di akhir zaman ini. Berikutnya, apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada Nuh? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, coba perhatikan, waktu Nuh diperintahkan oleh Allah, lalu Nuh membuat bahtera itu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu saudara tangkap dalam keberadaan Nuh ketika ia membuat bahtera? Ada waktu di mana Nuh membuat bahtera itu. Jadi waktu Allah memberikan informasinya kepada Nuh, nanti aku akan menghancurkan dunia ini. Ya, dengan aku izinkan hujan selama 40 hari 40 malam, hujan terus menerus, dan akhirnya dunia ini akan tenggelam dengan air bah. Nah, itu sebabnya kamu buat bahtera. Oke, kamu buat bahtera. Sesudah kamu buat bahtera, maka kamu masuk, ya, dan kamu bawa sepasang yang tidak haram, ya, 7 pasang, yang haram itu hanya 1 pasang aja. Bayangkan, di mana dalam kesempatan itu Nuh membuat bahtera. Kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Allah, kalau ia sudah memberikan informasi, dia tidak seketika untuk membuat keputusannya itu mendadak, enggak. Ya, dia memberikan jangka waktu, dia memberikan jarak waktu untuk Nuh membuat bahtera itu. Saya percaya dalam kesempatan berapa tahun dia membuat bahtera itu, tentunya ada saatnya dia lelah, ada saatnya dia
beristirahat dan sebagainya. Dengan sabarnya Allah menantikan bagaimana bahtera itu dibuat. Sebenarnya ini juga adalah kesabaran Allah untuk orang-orang sezamannya Nuh pada saat itu untuk bertobat. Dengan adanya waktu yang ada itu, harusnya itu menjadi kesempatan untuk orang-orang itu bertobat. Tapi coba kita lihat juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di satu sisi ada banyak orang-orang yang begitu cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, rindu akan Tuhan. Tetapi di sisi lain ada banyak orang juga yang cuek, yang tidak mau tahu, ya kan? Di satu sisi kita lihat bagaimana orang dalam aturan pemerintah bagaimana kita harus menggunakan masker, bagaimana kita harus menjaga jarak sebagai social distancing, bagaimana kita harus selalu membersihkan tangan dan sebagainya. Apakah semua mengikuti? Enggak. Ada orang-orang yang memang bebal, ada orang-orang yang memang kepala batu. Nah, sama dengan hal ini. Nah, yang saya maksud begini loh. Kalau Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bertobat, saatnya lah bertobat. Percayalah, lakukanlah hal itu dengan sebuah perubahan yang bertahap, di mana Tuhan sudah menyediakan waktu buat setiap kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk bertobat di dalamnya. Ya, ini penting. Jadi jangan bilang bahwa Allah tidak adil. Allah adil. Dia memberikan kesempatan ketika Ia mengizinkan Nuh untuk membangun bahtera itu, atau memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera itu. Di sisi lain ada waktu, jeda waktu, panjang waktu, di mana orang harusnya sadar, orang harusnya bertobat. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan jelas di akhir zaman ini, orang yang jahat akan semakin jahat, orang yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Itu sebabnya kita mau berdiri di posisi mana nih? Kita udah dengar firman Tuhan, kita sudah bersama dalam program Ajaib Sabdanya setiap hari. Bertobat nggak kita? Berubah nggak kita? Ya kan? Kita harus mengkoreksi diri, kita harus merefleksi diri. Saya dan Bapak Ibu Saudara tentunya. Itu sebabnya dalam kesempatan setiap pagi, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu waktunya kapan Tuhan akan datang. Tetapi sama seperti zamannya Nuh. Dan bukankah hal ini yang sedang dilakukan oleh dunia? Dengan adanya yaitu paganisme ini yang sedang dibangun. Yaitu apa? Hal-hal yang bersifat hedonisme, bahkan yang bersifat kepada seksual, kepada perzinahan, kenajisan. Coba, itu yang saya singgung. Dulu ada buku-buku stensil, buku-buku porno. Dan sekarang itu kembali dibangkitkan melalui apa? Melalui handphone, melalui gadget yang ada. Setiap kali buka seperti itu, dan akhirnya saya kaget satu kali, saya lihat ini apa ini? Wah, saya bilang ini bahaya. Saya bilang sama istri saya, tolong jagain anak-anak. Ceritanya seperti biasa, tetapi di dalamnya ada unsur seksual, ada unsur pornografi. Nah, itu sebabnya jaga betul hari-hari ini, di mana paganisme, hal yang berkaitan dengan masalah seksual itu mulai dibangkitkan kembali secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kan saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya, bagaimana ekor naga itu menarik sepertiga bintang itu sendiri. Bintang bicara tentang anak terang, selain bicara tentang malaikat yang jatuh. Dan di ekor naga itu terdapat kelamin naga itu sendiri. Artinya apa? Kenajisan, perzinahan, percabulan, itu yang akan menyeret anak-anak Tuhan jatuh di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam kitab Henok dikatakan bagaimana malaikat-malaikat ini jatuh oleh karena melihat Benot Adam, anak-anak manusia. Dan akhirnya mereka jatuh dengan dosa perzinahan itu, dosa hibrid itu, di mana mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah. Nah, spiritnya sekarang masih ada. Ya, kenapa? Karena rohnya itu tidak diterima di kekekalan. Juga dia tidak diterima di dalam kesempatan kemudian, tetapi nanti dia akan dihakimi, yaitu masuk kepada kematian kekal abadi. Nah, sekarang dia ada di dunia, makanya kalau kita mengacu kepada hal Tesalonika, ya kan, dikatakan bahwa roh itu ada, sudah ada, yaitu apa? Roh antikris, spirit itu sudah ada. Makanya tidak heran setiap kali dia mendengar firman Tuhan, seseorang mendengar firman Tuhan, lalu dia merasa menolak itu semua. Karena apa? Ada spirit antikris di dalamnya. Jadi kalau kita memiliki hati yang menolak firman Allah, hati-hati. Jangan-jangan ada roh itu. Itu sebabnya kau harus menolaknya, kau harus melawannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jelas ya, sikap apa yang dibutuhkan di akhir zaman ini adalah mengerti bahwa Tuhan sudah menyiapkan waktu untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Ya. Yang berikutnya, sebelum kita masuk kepada hal yang terakhir, yaitu apa? Di mana kita juga diingatkan, bagaimana Nuh juga mengingatkan
kepada orang lain dalam kasih sayangnya, ya, dalam kesabarannya, untuk mengingatkan orang lain bahwa akan ada yang namanya air bah, akan ada yang namanya kematian. Tetapi itulah yang terjadi, ya. Ada orang-orang yang tidak mau melakukan atau mendengarkannya, ya. Nah, kita juga ingat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat dikatakan apa? Beritakanlah firman, siap sedialah, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya, apakah mereka mau atau tidak. Hendaklah engkau meyakinkan orang, menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Ajarlah orang dengan sesabar mungkin. Haleluya. Inilah hal yang menjadi sikap yang harus kita miliki di akhir zaman ini. Yaitu apa? Mari kita mulai belajar untuk menegur, menasehatkan, mengingatkan orang lain. Kan saya selalu bilang, dalam kebersamaan kita ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara bersama melayani. Dengan adanya firman Tuhan ini, siapa yang Bapak Ibu Saudara mau ingatkan? Di-share, dibagikan video ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti bahwa ini bukannya waktunya untuk main-main. Ini adalah waktunya bagaimana kita harus bertobat sungguh-sungguh, memiliki sikap yang harus kita miliki di akhir zaman ini. Yaitu apa? Jelas saya sudah sampaikan bahwa belajar untuk menjaga kelakuan kita bersih. Sikap apa selanjutnya di akhir zaman ini? Belajar untuk memiliki kerinduan haus akan pesan Tuhan, akan firman Tuhan. Lalu sikap apa selanjutnya? Belajar untuk memiliki sikap yang taat dan percaya dengan iman akan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Lalu sikap apa selanjutnya? Sikap untuk memberi waktu, ya, ataupun juga menyadari ada waktu untuk akhirnya bahtera itu jadi, akhirnya air bah itu akan datang. Itu sebabnya kita harus menyadari akan hal itu. Lalu selanjutnya kita harus memiliki sikap apa? Sikap untuk mengingatkan orang lain bahwa ini bukannya waktunya untuk main-main. Ini waktunya untuk sungguh-sungguh. Berikan informasi ini, beritakan kabar baik itu. Baik ataupun tidak baik waktunya. Tegur, ingatkan, desak, kata bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya mereka bertobat. Haleluya. Dan akhirnya, apa yang kita lihat? Nuh masuk ke dalam bahtera itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya Nuh diselamatkan. Dia bersama dengan keluarganya. Dan ini juga yang harusnya menjadi sebuah tekad kita, kerinduan hati kita yang dalam. Bagaimana kita bersama dengan keluarga kita boleh diselamatkan. Itu sebabnya mari kita miliki sikap hidup yang benar. Jangan main-main di akhir zaman ini. Sungguh-sungguhlah dalam kehidupanmu yang ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, ya, kalau kita sudah boleh bersama setiap pagi dalam kesempatan setiap paginya. Itu sebabnya saya senang sekali untuk menyapa setiap Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kesempatan setiap paginya. Dalam kesempatan ini juga saya menyapa untuk Ibu Puin, ya, dalam usahanya diberkati Tuhan. Lalu juga di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu, ya, ada beberapa yang punya usaha dagang, ya, bahkan juga makanan yang ada mie atau apa, ya, yang saya tahu itu ada Ibu Puin, ada juga Ibu Neni, ada juga Ibu Lydia, ada juga Ibu Grace, ya, untuk urusan rendang, ya kan, seperti itu. Lalu juga kalau Bapak Ibu juga mau bisa pesan kepada Ibu Maria, ya, Ibu Maria, tapi di Kamboja. Ibu Maria juga punya usaha, tapi di Kamboja, ya. Shalom, selamat pagi Ibu Maria juga, ya. Lalu yang lainnya juga, ya, dan juga selamat pagi buat Bapak Bob Daulay, ya. Shalom Pak, selamat pagi. Juga buat Pak Chandra, shalom, selamat pagi Pak Chandra, ya. Lalu juga ada Ibu Verika Siagian, shalom, selamat pagi, ya. Puji Tuhan. Lalu juga yang lainnya, ya, ada Ibu Rinda, ya, Ibu selamat pagi, shalom, haleluya, ya. Jadi itu yang saya katakan. Ada Ibu Marta Jami juga, shalom, selamat pagi, ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi terima kasih nih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya setiap kita
boleh terus mengalami apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada ya. Minta maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung namun saya tidak sempat menyebut namanya ya, gitu ya. Puji Tuhan ya. Juga ada Ibu Lydia Agnes nih. Waduh, terima kasih loh Ibu ya sudah memberikan somai kemarin. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa memesannya kepada Ibu Lydia ini. Puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siap memasuki hari ini dengan iman dan penuh keyakinan dengan memiliki sikap-sikap yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada bersama, bahkan kami siap memasuki kehidupan kami. Kami imani hal-hal baik yang daripada Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kehidupan kami yang ada. Sehingga setiap kami tahu betul bagaimana kami berjalan dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kami yang ada. Itu sebabnya Bapak berdoa, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dalam dagangnya, dalam usahanya, bahkan di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya. Tuhan berkati, Tuhan jadikan semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga kami berdoa di dalam kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhanlah, bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, istri, anak-anak, cucu, semuanya diberkati Tuhan kesehatan mereka. Dijauhkanlah sakit penyakit, bahkan roh kelemahan apapun itu yang menyerang fisik mereka, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa perlindungan Tuhan saja yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa memberkati buat apa yang menjadi aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Disertai Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami juga tidak lupa berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati setiap gembala-gembala jemaat, para pendeta, hamba Tuhan yang ada yang melayani, Tuhan juga berkati. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan menjaga kesehatan mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati untuk negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah. Bahkan kami juga berdoa buat TNI, Polri, Panglima TNI, maupun juga buat Bapak Kapolri yang baru, Bapak Listio Sigit yang ada. Terima kasih Tuhan sebagai anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin atas kepolisian yang ada. Berikan hikmat dan kasih Tuhan di dalam apa yang menjadi tanggung jawabnya yang ada. Begitupun juga dengan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami yang lainnya. Tuhan memberikan hikmat dan juga kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat negeri kami atas setiap daerah-daerah yang mengalami bencana-bencana alam, baik oleh karena erupsi, oleh karena gempa, oleh karena banjir, dan lain sebagainya. Tuhan tolong, biarlah kiranya dalam kesempatan kemudian kami halaukan segala apa yang menjadi bencana alam tersebut. Namun bagi setiap mereka yang mengalami bencana alam, Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka. Bahkan di dalam apa yang menjadi kebutuhan makan minum mereka pun dicukupkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami berdoa melepaskan doa berkat bagi setiap mereka yang mengalami bencana alam yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa ini. Haleluya. Kiranya shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami imani hal-hal baik, hal luar biasa. Itulah yang menyertai kehidupan kami yang ada. Karena itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, masukilah kehidupanmu sepanjang hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Janji saya kemarin saya mau beri informasi tentang hasil swab saya, belum Bapak Ibu saudara, baru hari ini katanya ya. Ada kesalahan di laboratorium, bukan ada kesalahan, ada kendala di laboratorium sehingga tidak bisa memberikan informasi pada hari kemarin, tapi hari ini. Dukung dalam doa ya, puji Tuhan. Tapi saya pikir kalau lihat keadaan saya sudah sehat lah ya, karena ada Tuhan Yesus, karena ada kuasa darah Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.